Halo sahabat Semanggi. Oke, terima kasih kembali, sangat ceria. Indonesia merdeka ke 78 tahun, terus melaju untuk Indonesia maju. Oke, pada sesi ini kita akan membahas sebuah website dari ruangmenyala.com. Oke, dari sebuah artikel di mana kita akan mengupas tuntas, diantaranya adalah kriteria lingkungan kerja yang baik. Di sini kriteria lingkungan kerja yang baik ada 5 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, mungkin manajemen yang baik. Oke, nanti kita kupas tuntas. Yang pertama, manajemen yang baik. Terus yang kedua adalah dukungan antar rekan kerja. Terus yang ketiga adalah bersih dan nyaman. Dan yang keempat adalah memiliki akses air bersih. Oke, ini sangat penting juga untuk memiliki akses air bersih di sebuah perusahaan ya. Ya, betul. Terus yang kelima adalah adanya personal space. Oke, dari kelima ini mungkin yang bisa kita bahas satu persatu adalah bagaimana cara membangun kriteria lingkungan kerja yang baik. Terus yang kita bahas adalah manajemen yang baik. Oke, mungkin saya bisa minta pendapat dari Pak Dandi dulu, habis itu bisa ke Mas Anda. Oke, sahabat Semanggi. Tentang manajemen yang baik. Oke. Jadi salah satu indikator dari kriteria lingkungan kerja yang baik adalah dilihat dari sisi manajemennya. Dari sisi manajemen. Karena ini dianggap paling mampu mempengaruhi atau menciptakan kondisi dan situasi di dalam perusahaan tersebut. Nah, jadi ketika manajemen suatu perusahaan bekerjanya nggak baik, maka akan mengakibatkan turnover rate yang tinggi, di mana hal tersebut dapat membuat karyawannya merasa kurang nyaman dan pekerjaannya pun menjadi nggak maksimal. Silahkan, begitu. Oke. Bang Adi. Oke. Berarti manajemen yang di atas ini harus terbentuk dulu. Betul sekali. Bawahnya baru bisa mengikuti. Yes. Begitu maksud Bapak ya? Betul sekali, Bang Adi. Manajemen. Terus dari Mas Anda ada pendapat lain kah dari manajemen yang baik ini? Bagaimana cara, kalau dari sisi Mas Nanda nih, bagaimana cara membangun manajemen yang baik kira-kira? Dari saya mungkin dari struktur ya, kayak di situ atau pengurusan administrasi tentang karyawan, kayak mulai dari pendataan, kayak kebutuhan lain-lain seperti penggajian atau data-data fasilitas gitu, mungkin itu masuk juga ke manajemen sih. Mungkin kalau itu lebih lebih rapi, itu bisa dibilang manajemen itu sudah baik dan itu bisa mempengaruhi kepada kenyamanan kerja dari karyawan tersebut. Artinya terstruktur ya, dari data yang ada, informasi yang ada itu bisa berjalan dengan baik ketika banyaknya data yang kita simpan. Iya. Seperti itu. Iya, benar. Oke, manajemen yang baik. Oke, langsung saja kita bahas yang kedua adalah dukungan antar rekan kerja. Dukungan antar rekan kerja ini dari kriteria lingkungan kerja yang baik dari Pak Dandi. Oke. Kira pendapatnya Pak, dukungan antar rekan kerja. Baik, Bang Adi. Dukungan antar rekan kerja. Jadi selain manajemen, yaitu sehatnya hubungan antar sesama rekan kerja juga merupakan salah satu contoh lingkungan kerja yang baik. Karena dengan adanya komunikasi dan juga jalinan pertemanan antar teman-teman pekerja itu dapat menciptakan kondisi nyaman serta menyenangkan di dalam sebuah perusahaan, Bang Adi. Demikian, Bang Adi. Oke, terima kasih. Terus dari Mas Nanda, bagaimana cara membangun dukungan antar rekan kerja? Nah, dari pandangan Mas Nanda bagaimana untuk membangun sebuah lingkungan yang baik dalam sebuah kantor? Karena kan di sini dukungan antar rekan kerja. Oh iya, Bagaimana baik. cara membangun kalau dari Mas Nanda sendiri? Ya, baik. Untuk membangunnya mungkin bisa kita awali dengan merekatkan antara hubungan sesama rekan kerja, mulai dari emosionalnya. Mungkin kita bisa awali dengan kayak bercanda atau banyak ngobrol. Nah, itu biasanya kalau kita banyak ngobrol mungkin jadi bisa tahu banyak tentang dia. Jadi kalau udah dekat
mungkin lebih nyaman ya, jadi lebih mempermudah pekerjaan itu sih. Ada satu pertanyaan khusus ini kayaknya dari saya. Yang pertama, mungkin bagaimana caranya atau ada trik khusus nggak bagaimana caranya membangun emosional itu agar dapat ampuh ketika lagi, paham nggak sih, lagi bekerja gitu ya? Ada trik khusus nggak untuk mendekatin lawan atau teman rekan kerja yang sulit mungkin didapatkan hatinya? Karena kan nggak semua orang yang saya lihat semua orang bisa lulu, nggak bisa semua orang kan ya. Ada trik khusus nggak bagaimana caranya biar mendapatkan hatinya? Oke, jawabannya adalah memberikan support dan semangat. Oke, support dan semangat. Terus dari Mas Nanda ada trik khusus? Iya, itu yang tadi, jadi mungkin bisa lebih banyak ngobrol Ya. sama bercanda. Nah, biasanya itu sih yang salah satu penyebab gak bisa dekatnya seseorang gitu. Kalau sering bercanda bisa bikin deket. Kalau saya ada satu trik khusus sih. Kalau saya ini bagaimana cara dukungan antar rekan kerja ini bisa berjalan baik, yaitu dengan mendatangi rumahnya. Kadang-kadang kalau kita datangin rumahnya gitu, apa yang kita lihat dari sisi kantor itu berbeda di rumahnya sama. Ada banyak perbedaan. Permisi ya. Jadi kita bisa mengetahui juga bagaimana caranya dia berkomunikasi dengan istrinya, bagaimana cara berkomunikasi dengan lingkungannya, terus bagaimana caranya dia komunikasi di kantor. Nah kalau saya begitu, jadi saya setidaknya bisa tahu, oh emosionalnya orang seperti ini nih. Jadi saling memahami. Kalau saya seperti itu. Kalau saya jadi komentar ya. Oke, yang ketiga adalah bersih dan nyaman. Oke, dari Mas Nanda dulu mungkin. Yang pertama, bersih dan nyaman dalam sebuah kriteria lingkungan kerja yang baik. Setuju nggak Mas? Sangat setuju, karena kita bisa nyaman ketika bisa melihat ruangan atau kondisi yang bersih. Nah mungkin itu sangat berpengaruh terhadap aktivitas kita. Ya betul. Iya. Mungkin kita bisa men-set up atau men-set up atau sempat kita bisa lakukan. Jadi ketika di esok hari ini mungkin kita udah siap tempur. Artinya tidak harus mempersiapkan ini lagi, tapi sudah siap langsung action ya. Iya. Oke, setuju sekali. Kalau dari Pak Dandi gimana? Oke, Bang Adi. Bersih dan nyaman ini. Jadi caranya cukup mudah. Hanya menyediakan ruangan yang bersih dan tidak berdebu. Oke. Terus pulang kantor harus diberesin kertas-kertasnya atau apapun itu di atas meja. Oke. Itu membuat kita nyaman buat besoknya, jadi nggak berantakan. Demikian Bang Adi. Oke, itu adalah trik khususnya. Jadi sebelum pulang lebih baik bersihkan dulu. Jadi biar besok lebih ceria, lebih langsung Betul sekali. kembali. Betul sekali Bang Adi. Lanjut ke nomor 4 Bang Adi. Langsung nomor 4 adalah memiliki akses air bersih. Wah ini nih, kenapa harus ada masuk ini ya? Memiliki akses air bersih, tapi ini hal kecil yang menurut saya sangat penting. Betul sekali Bang Adi. Oke, dari Pak Dandi dulu. Oke, karena air adalah sumber kehidupan bagi setiap manusia. Jadi air itu kalau nggak air bersih kita nggak nyaman. Masa kita harus numpang di tetangga atau kita harus pergi kemana dulu aktivis. Jadi air bersih bagus banget selain buat ya kita bersih-bersih. Karena kalau nggak ada air ya susah gitu. Baik air buat cuci-cuci maupun air minum Bang Adi. Oke. Halo, bagaimana Anda? Air bersih. Memiliki akses air bersih itu sangat penting ya buat kita, terlebih kita muslim kan. Sebelum ke sana bisa ada pengalaman nggak? Pengalaman nggak ketika bekerja di sebuah perusahaan gitu, pernah nggak mendapatkan di mana airnya tidak bersih? Keresahannya apa biasanya? Keresahannya ketika menggunakan mungkin jadi lebih agak terbatas, kurang leluasa gitu. Oke, harus mengurusi air bersih dulu ya. Iya, kayak butek misal contoh. Itu biasanya kurang leluasa kalau pakai air butek untuk membersihkan tubuh lah. Oke deh. Di sini good. Di sini good. Untuk kualitas saya. Di sini sumber air sudah dekat di sini melimpah. Makanya dari hal itu kita harus bersyukur ya guys. Oke, yang terakhir rekan-rekan adanya personal space.
Dari Pak Dandi? Oke, personal space. Oke, Bang Adi, terima kasih pertanyaannya. Oke, personal space itu penting. Ya. Ya, ibaratnya ruangan sendiri. Tapi sebenarnya nggak penting juga, karena takutnya dimanfaatin buat main game personal space. Tapi lingkungan sekarang kerja rata-rata kantor udah menyediakan tempat buat kita istirahat, dibuat se-cozy mungkin, senyaman mungkin. Demikian Bang Andi, penjelasan saya. Oke, kenapa harus ada ruang space itu, Pak? Nah, itu agar kita tidak buta, kita tidak Bentar, butek. apa Stres. yes, atau agar kita tidak bosan di ruangan kerja terus. Oh, oke. Demikian Bang Adi. Oke, kalau Mas Luka ada personal space. Artinya kalau personal space menurut saya kan harus menghindar dari kegiatan dulu, habis itu mencari tempat yang nyaman untuk mengistirahatkan diri seperti itu kan. Gitu. Menyendiri. Nah, kalau Mas Nanda punya nggak personal space begitu, terus apa yang biasanya Mas Nanda pikirkan atau bagaimana caranya agar personal space ini bisa bangkit kembali ketika setelah rehat? Oh, alhamdulillah sih di sini banyak ya tempat untuk personal space. Mungkin lebih kepada ini sih, untuk berkonsentrasi, tempat untuk berkonsentrasi. Jadi mungkin yang kayak tempat-tempat yang tidak begitu ramai atau berisik adanya suara gitu. Itu sih mungkin yang saya pahami ya. Atau mengenai banyak personal hal, space. atau banyak hal yang bisa jadi space, yang bisa jadi sholat, bisa jadi makan, Iya. bisa jadi ngobrol. Kan setiap orang menurut saya beda-beda ya. Iya. Ada yang personal space-nya yang mengarah betul-betul butuh ruang sendiri, ada yang betul-betul butuh relaksasi dengan cara ngobrol dengan orang, relaksasi dengan cara sholat, relaksasi dengan cara makan atau minum yang mereka sukai lah ya. Oke, seperti itu. Oke, berikut ada 5 hal yang kita sudah kupas tuntas satu-satu dari pandangannya kita masing-masing. Mungkin kita bisa akhiri. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.